kami sebagai warga di kota Surabaya ini melakukan penolakan terhadap PSN Surabaya Waterfront. Mungkin boleh di next terlebih dahulu. Baik, ini adalah latar belakang alasan kenapa kami sampai di titik ini. Pertama, melalui Permenku Perekonomian, pemerintah pusat mengeluarkan daftar PSN terbaru yang di dalamnya terdapat PSN Surabaya Waterfront. Nah, dilanjutkan lagi oleh surat dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang menunjuk PT Granting sebagai operator yang bertanggung jawab pada pelaksanaan teknis PSN Surabaya Waterfront ini. Nah, kami juga mempertanyakan alasan penunjukan PT Granting sebagai operator di sini karena tidak memiliki track record maupun kredibilitas sebagai developer. Warga sendiri sudah mengetahui bagaimana operasional yang ada di Ken Park sendiri, dan ini kan nanti pulau ini kedepannya juga tidak hanya diperuntukkan untuk pariwisata, tapi di sana juga ada beberapa industri perumahan. Kemudian ini adalah peta yang disajikan di pertemuan awal. Jadi peta dari beliau ini itu mengalami perubahan berkali-kali, Bapak Ibu. Nah, perubahan peta-peta ini kami rasa juga dilakukan penyesuaian berdasarkan kritik-kritik yang telah kami berikan. Nah, salah satu kritik kami kemarin, pemerintah Kota Surabaya saya rasa cukup kewalahan untuk menangani banjir ketika intensitas hujan terlalu tinggi, dengan alasan pada waktu itu Pak Eri Cahyadi menyampaikan kali-kali di Surabaya ini ketinggiannya itu paling rendah, sehingga menerima limpasan air dari kali yang ada di Jombang, yang ada di Mojokerto, kemudian menumpuk di kali yang ada di Surabaya. Nah, pulau ini Bapak Ibu itu berhadapan dengan 9 muara sungai. 9 muara sungai ini berhadapan di sini. Yang mana 9 muara sungai ini adalah sistem drainase yang ada di Kota Surabaya. Jadi bayangkan, air yang harusnya dari sungai ini keluar ke laut, tapi terhalang oleh adanya pulau ini. Tentu pembangunan ini akan meningkatkan sedimentasi yang ada di muara sungai. Jadi meskipun pemerintah Kota Surabaya melakukan pengerukan di tengah kota, kali-kali yang ada di tengah kota, tapi di ujung muara ini terjadi penumpukan sedimentasi, maka air ini akan dikemanakan. Kemudian pulau yang luasnya 1084 hektar ini itu dikali kedalamannya kemarin kalau tidak salah 10 meter, 20 meter, itu berapa juta kubik air laut yang harusnya ini menjadi tempat air laut berubah menjadi daratan. Nah, jutaan kubik air laut itu akan dipindah kemana? Tentu ini akan meningkatkan potensi banjir rob yang ada di pesisir Surabaya. Tanpa ada pulau ini, warga di pesisir timur Surabaya, di Namangantera kemarin ada informasi banjir rob, kemudian di Sukolilo Baru ada banjir rob. Ini belum ada pulau. Nah, ketika ada pulau ini, jutaan kubik air yang ada di laut akan dipindah kemana? Nah, ini yang akan kami pertanyakan juga, dan ini menjadi dasar penolakan kami. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu perubahan peta lagi. Kemudian yang terbaru itu petanya yang harusnya ada 4 pulau, kemudian dipecah lagi menjadi 6 pulau. Jadi di tengah-tengahnya itu diberikan space, jarak antar pulaunya oleh PT Granting. Ketika kami menyampaikan kritik tersebut, beliau beralasan atau memberikan sanggahan bahwa ini nanti di tengahnya akan saya bangunkan kanal sungai yang menghubungkan muara ke lautan. Jadi meskipun beliau menjanjikan seperti itu, yang namanya mengubah bentang alam tentu memiliki resiko penurunan daya dukung lingkungan. Selanjutnya, nah warga pesisir di Surabaya ini juga warga yang memiliki kesadaran akan melaksanakan keyakinan kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi ada kultur agama dan kearifan lokal yang harus dipertahankan. Maka dalam proses ini warga pun tidak hanya memiliki dasar penolakan dalam perspektif lingkungan maupun hukum, tapi ada juga dasar pertimbangan secara teologis yang diyakini oleh masyarakat sendiri. Kami meyakini bahwa seluruh agama yang diyakini di Indonesia
tidak ada yang menyuruh umatnya untuk merusak alam. Kami yakin seluruh kitab-kitab suci ini pasti menuntun umatnya untuk menjaga dan melestarikan alam. Maka akan kami sampaikan bahwa pada hakikatnya kami sendiri, kita semua adalah seorang manusia yang ditugaskan oleh Tuhan turun di muka bumi ini untuk menjaga sebagai khalifah yang menjaga kelestarian dan keadilan lingkungan. Selanjutnya, ini adalah beberapa pertimbangan hukum karena adanya PSN ini menurut kami dan setelah diskusi dengan beberapa praktisi hukum termasuk rekan-rekan dari LBH juga, ada banyak gesekan dalam hukum yang sangat tumpang tindih. Memang secara hierarkis hukum yang ada di tingkat kota atau di bawah tidak boleh bertentangan dengan apa yang ada di pusat. Akan tetapi ketika kita merujuk pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat bahwa pelaksanaan PSN ini tidak boleh bertentangan dengan dua hal, yakni RTH dan juga RT RW. Yang mana kita ketahui RTH yang ada di Surabaya ini mayoritas itu ada di Surabaya Timur, yang mana itu adalah area konservasi. Kita tahu bersama bahwa Surabaya telah memiliki kebun raya mangrove dengan spesies yang paling banyak, paling beragam. Itu tidak hanya menjadi klaim pemerintah kota, karena saya sendiri disiplin ilmu saya di ekologi perairan, riset saya pun ada di sana, dan memang kebun raya mangrove di Surabaya ini memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Nah, ini bagaimana ketika ruang terbuka hijau di Surabaya akan dialihfungsikan? Mungkin mereka tidak akan membangun langsung di atas mangrove-nya, tapi ini akan berdampak pada parameter fisika kimia yang mendukung lingkungan yang ada di mangrove itu sendiri. Selanjutnya, ini masih ada lagi 3 pertimbangan hukum. Nah, salah satunya di sini adanya reklamasi ini tidak sejalan dengan RT RW yang ada di pemerintah provinsi melalui Perda nomor 10 tahun 2023, yang mana area tersebut itu bukan diperuntukkan untuk area industri atau area komersil, melainkan sebagai area konservasi. Selanjutnya, nah ini adalah pertimbangan sosial ekonomi yang menjadi alasan kenapa warga melakukan penolakan. Yang pertama, tentu ini akan menjadi ancaman terhadap identitas nelayan sebagai penyedia, penyuplai kedaulatan pangan kita. Kemarin ketika kita menonton pidato pertama Presiden Prabowo Subianto menekankan adanya swasembada pangan, saya rasa nelayan-nelayan kita itu sangat besar pengaruhnya untuk swasembada pangan di bidang perikanan. Ada berapa tambak yang akan terpengaruh oleh adanya reklamasi? Akan ada berapa kilo, berapa kuintal hasil tangkapan laut yang tidak akan bisa kita rasakan lagi. Nah, lantas siapa nanti yang akan mengisi kekosongan atau kebutuhan pangan di bidang perikanan ini? Kemudian di sana pun beberapa nelayan seperti nelayan kupang, kemudian kerang darah, kapak, jangkang kepiting, jambai, belanak, geting, udang, nener, kakap, dan berbagai macam tangkapan lainnya, ini akan beralih menjadi apa? Apakah mereka akan beralih menjadi security yang nantinya akan menjaga perumahan yang dibangun oleh Bilik Ranting? Apakah mereka nanti akan menjadi pekerja yang dipaksa untuk mengawasi proyek tersebut? Saya rasa ini akan menghilangkan identitas dan sosial kebudayaan yang ada di sana. Kemudian kemarin warga juga sempat diberikan iming-iming, nanti saya ganti kapal yang besar, Mas. Maksudnya apakah warga ini disuruh pergi ke Selat Baling untuk ngambil ikannya? Nah, ini saya rasa akan mengubah juga kebudayaan yang ada di sana, karena nelayan di Pamurbaya ini karakteristiknya adalah mereka bekerjanya itu di tengah hari. Jadi hanya beberapa jam. Kalau mereka harus pergi dengan kapal besar di Selat Bali misalkan, harus berapa hari mereka meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Nah, pola kehidupan nelayan ini sudah teratur dari zaman nenek moyangnya. Lalu ketika diubah, diberikan kapal besar, pergi aja ke laut yang lepas sana. Nah, ini akan merubah kebudayaan yang ada di sana. Kemudian
warga sendiri juga meyakini dan melaksanakan kearifan lokal, yakni melestarikan laut dan pesisir dari zaman nenek moyang mereka di sana. Nah, ketika kita kemarin melakukan pemantauan atau melihat beberapa postingan di sosial media, banyak sekali pandangan atau sentimen rasisme kepada warga pesisir Surabaya. Terus nggak apa-apa itu, dibuat aja pulaunya, biar orang-orang Madura itu tinggal di sana. Orang-orang ini SDM-nya rendah, diperbaiki kok nggak mau. Sekali lagi, di sana itu bukan orang-orang salah satu suku tertentu, tetapi secara historis nenek moyang mereka itu sudah ada di sana. Mungkin ada yang keturunan dari Bugis, mungkin ada yang keturunannya dari Indonesia Timur, mungkin ada yang dari Sumatera. Karena dari segi bahasa sendiri, warga di Pamurbaya memiliki bahasa yang khas, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Madura juga. Nah, akulturasi budaya itu terjadi di sana. Nah, ini ketika ada PSN ini akan merubah dan merusak sosial, kultur sosial dan juga ekonomi yang ada di sana. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah pertimbangan dari segi lingkungan. Tadi sudah sampaikan bahwa ada potensi rusaknya sistem drainase di kota Surabaya karena pulau tersebut berhadapan dengan 9 muara sungai. Kemudian yang kedua adalah tentu peningkatan pajanan atau polusi dari adanya operasional dari PT branding tersebut. Apa yang akan muncul? Tentu dampak pertama adalah meningkatnya kadar logam berat yang ada di laut kita. Logam berat ini itu juga bisa masuk dalam tubuh manusia. Jadi ketika orang-orang di sana mengatakan enggak, ini nanti bisa dikendalikan melalui rekayasa teknologi, tapi siapakah yang mampu menciptakan kerang yang ada di sana? Siapakah yang mampu menciptakan teripang yang ada di sana? Dan ketika mereka sudah terkontaminasi logam berat dikonsumsi oleh manusia, nah ini akan masuk ke sana. Potensial di mana? Dia bisa berpotensi kena hipertensi, kena kanker, dan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh pajanan logam berat. Kemudian untuk polusinya pun juga banyak. Jadi bisa jadi ini akan terjadi perubahan iklim lokal karena karbon yang dikeluarkan selama operasional tersebut itu sangat besar untuk melakukan reklamasi. Yang ketiga adalah menyebabkan gangguan pasang surut air laut. Nah, pasang surut air laut ini dibutuhkan oleh mangrove, Bapak Ibu. Ketika ada pulau yang dibangun di sana, nah ini akan berpengaruh pada gelombang laut, pasang surut air laut, yang mana itu juga berpengaruh pada kadar salinitas. Kadar salinitas ini kadar garam, kadar keasinan. Yang harusnya mangrove itu mendapatkan kadar salinitas sekian, ketika ada pembangunan pulau, itu pasti akan berubah. Dan yang terakhir adalah potensi kerusakan di bidang konservasi. Jadi para pemimpin-pemimpin di Surabaya terdahulu, para bapak ibu yang terdahulu telah membangun pesisir Surabaya, ini akan hancur, terutama ekosistem yang ada di pesisir. Nah, ini harapan kami bisa jadi dasar pertimbangan. Dan selanjutnya ini boleh di next, ini adalah beberapa rangkaian aksi perjalanan dari warga sejak 18 Juli, demo pertama kali di pesisir Kenjeran bersama beberapa LPMK, kemudian ada juga dari BEM UNER, ada dari nelayan, Pok Maswas, HNSI, ada akademisi, ada praktisi hukum, advokat dari Dewa Ruci. Jadi kami sudah memulai perjalanan ini sangat panjang, mulai dari tanggal 18 Juli, kemudian 2 Agustus kami melakukan salah satu bagian dari kebijakannya adalah sedekah laut. Nah, ini kalau besok ini jadi pulau, sedekahnya kemana? Apakah sedekahnya ke pulau? Nah, ini yang akan jadi pertimbangan juga. Selanjutnya, nah ini masih banyak proses perjalanan kami. Kami sudah berkomunikasi di DPRD kota, pemerintahan kota, kemudian di tingkat provinsi juga. Namun kembali lagi narasi yang disampaikan adalah bahwa ini kewenangan pemerintahan pusat, maka Bapak Ibu di sini mentok perjuangannya hanya bisa memberikan penolakan dan rekomendasi untuk pemerintahan yang ada di pusat. Dan saya harap Bapak Ibu yang duduk di sini tentu secara struktural memiliki garis koordinasi baik dengan partai panjenengan maupun dengan komisi yang ada di tingkat provinsi maupun pusat. Harapan kami panjenengan bisa membantu mengawal, tidak hanya sekedar
mengirimkan surat kepada sekretariat yang ada di DPR RI, tapi juga bisa mengawal penolakan ini entah melalui jalur partai panjenengan semua, entah melalui garis koordinasi yang telah dimiliki panjenengan semua.